الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti yang telah saya sampaikan pada khutbah terdahulu, bahwa masih ada riwayat beberapa sahabat yang masih tersisa, akan saya sampaikan. Pada hari ini, yang akan dibahas pertama adalah Hadrat Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari suku Bani Asad dan berkenaan dengan kabilah. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah sekutu Bani Abdus Syams, sementara yang lain mengatakan bahwa beliau adalah sekutu Harb bin Umayyah. Tentang perawakan Hadrat Abdullah bin Jahash, dikatakan bahwa beliau tidak tinggi atau tidak juga pendek. Rambut beliau sangat tebal. Apa yang disabdakan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam saat mengangkat beliau sebagai amir ketika akan menghadapi suatu misi menunjukkan ketabahan dan keberanian beliau radhiyallahu anhu. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya akan menunjuk seorang pria yang meskipun tidak jauh lebih baik darimu, namun akan lebih kuat darimu dalam hal menahan lapar dan haus." Kemudian mereka mengatakan bahwa kami pergi ke lembah Nakhla antara Makkah dan Taif di bawah komando Hadrat Abdullah bin Jahash. Tertulis tentang harta ghanimah yang diperoleh setelah suksesnya misi tersebut, yang mana sebagian orang percaya bahwa harta tersebut merupakan harta ghanimah yang pertama yang diperoleh umat Islam. Hadrat Abdullah bin Jahash membagi harta tersebut menjadi 5 bagian, lalu membagi 4 bagian sisanya dan menyimpan 1 bagian untuk Baitul Mal. Ini adalah khumus pertama yang ditetapkan pada hari itu dalam Islam. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa bendera pertama dalam Islam diawali oleh Hadrat Abdullah bin Jahash. Begitu juga harta ghanimah pertama yang diperoleh Hadrat Abdullah bin Jahash dibagikan. Berkenaan dengan beliau, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, Qurs bin Jabir adalah seorang bangsawan Mekah bersama dengan satu pasukan Quraisy tiba-tiba menyerang lahan ternak Madinah yang hanya berjarak 3 mil dari kota. Unta-unta kaum muslim diambil. Tentu saja serangan yang tiba-tiba itu membuat umat Islam gelisah, dan karena para pemimpin Quraisy telah mengancam bahwa kami akan menyerang Madinah dan menghancurkan umat Islam. Untuk itu, umat Islam menjadi sangat khawatir. Dan setelah mengetahui ancaman tersebut, Rasulullah SAW bermaksud untuk menyelidiki dari dekat tentang pergerakan dan rencana Quraisy, sehingga semua informasi yang diperlukan tentangnya akan tersedia pada waktunya, dan Madinah akan terhindar dari segala jenis serangan mendadak. Ya, berkenaan dengan misi ini telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, dalam rangka tugas tersebut, Hadrat Rasulullah SAW mempersiapkan satu grup yang terdiri dari 8 orang muhajirin
Rasulullah menggunakan strategi mengutus orang-orang yang berasal dari berbagai kabilah Quraisy supaya mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi perihal rencana rahasia kufar Quraisy. Rasulullah juga menetapkan sepupu jalur ibu bernama Abdullah bin Jahash sebagai ketuanya, supaya tujuan dikirimnya Sariyah atau grup ekspedisi ini tidak diketahui umat Muslim, sampai-sampai beliau pun tidak memberitahukan kepada komandan pasukannya perihal ditugaskan kemana dan untuk apa pasukan ini. Bahkan sambil berjalan beliau memberikan surat tersegel di tangannya dan mengatakan bahwa ada instruksi untuk Anda dalam surat ini. Meskipun referensi ini telah dijelaskan sampai batas tertentu, tetapi tidak dijelaskan dengan mengacu pada Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Alhasil beliau menulis bahwa Rasulullah bersabda, ketika kalian sampai di suatu tempat yang jaraknya 2 hari perjalanan dari Madinah, bukalah surat ini dan amalkan sesuai dengan petunjuk surat ini. Lalu Abdullah dan kawan-kawannya berangkat sesuai dengan perintah Rasulullah. Setelah menempuh perjalanan 2 hari, Abdullah membuka surat petunjuk Rasulullah yang di dalamnya tertulis, "Pergilah kalian ke lembah Nakhlah yang berada di antara Mekah dan Taif. Di sana carilah informasi mengenai Quraisy, lalu kabari kami." Karena tugas mencari informasi di tempat yang dekat dengan Mekah sangat beresiko, di bawah surat itu beliau juga menyuruh menuliskan, "Setelah mengetahui misi ini, jika ada di antara kawanmu yang enggan untuk terus bergabung dalam grup ini dan ingin kembali pulang, maka diizinkan untuk kembali." Kemudian Abdullah menyampaikan petunjuk Rasulullah kepada kawan-kawannya dan semuanya sepakat untuk mempersembahkan diri dengan senang hati dalam melaksanakan tugas ini. Grup tersebut lalu berangkat ke Nakhlah. Setelah sampai di Bahran, unta Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan hilang. Ketika melakukan pencarian, mereka berdua terpisah hilang, dan meskipun diupayakan untuk mencari kedua orang itu, namun tidak ditemukan, sehingga grup tersebut tinggal tersisa 6 orang. Sebagiannya telah dijelaskan pada topik Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang orientalis barat, Mr. Margolis, menulis bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah secara sengaja meninggalkan unta sehingga tertinggal di belakang karena alasan tersebut. Hadrat Mirza Bashir Ahmad membantah tuduhan tersebut dengan menulis, melontarkan tuduhan seperti itu kepada wujud-wujud yang rela mempersembahkan jiwanya demi Islam, yang setiap kisah kehidupannya menjadi saksi bagaimana keberanian, kecintaan mereka, dan salah satu di antaranya telah syahid di tangan kufar pada peperangan Bir Ma'unah. Adapun sahabat yang kedua telah berperan penting dalam peperangan yang sangat berbahaya dan akhirnya dapat menaklukkan Irak, memang merupakan ciri khas dari Margolis. Yang menarik adalah Tuan Margolis menulis dalam bukunya bahwa saya telah menulis buku ini dengan disertai pikiran yang bersih dari fanatisme. Alhasil, itu merupakan keberatan. Grup kecil Muslim tadi akhirnya sampai di Nakhlah, lalu mulai melakukan tugasnya untuk mencari informasi apa rencana kaum kufar Mekah. Demi untuk merahasiakan misi itu, sebagian dari mereka bahkan mencukur habis rambutnya supaya orang melihatnya tidak merasa curiga dan menyangka mereka tengah melakukan umroh. Namun belum lama mereka sampai di Nakhlah, tiba-tiba datanglah kafilah kecil Quraisy yang tengah melakukan perjalanan ke Makkah dari Taif, sehingga kedua grup itu saling berhadapan. Pasukan Muslim bermusyawarah satu sama lain, yakni apa yang harus dilakukan saat ini. Pasukan Muslim lalu bermusyawarah apa yang harus dilakukan saat itu, karena Rasulullah mengirim mereka untuk mencari informasi secara diam-diam. Sementara itu, di sisi lain pertempuran dengan Quraisy hampir terjadi, saling berhadapan. Otomatis timbul kekhawatiran bahwa sekarang kafilah Quraisy itu telah melihat pasukan Muslim, jangan sampai kabar ini akan semakin menyebar kemana-mana. Ada juga kesulitan, yakni sebagian pasukan Muslim berpikiran hari itu adalah hari terakhir bulan Rajab yang merupakan bulan haram. Berdasarkan tradisi kuno Arab, di dalam bulan tersebut tidak boleh ada peperangan. Sedangkan sebagian sahabat beranggapan bahwa bulan Rajab telah berlalu, sudah memasuki bulan Syaban. Berdasarkan riwayat lain bahwa pasukan itu dikirim pada bulan Jumadil Akhir.
Mereka ragu saat itu adalah bulan Rajab. Namun di sisi lain, lembah Nakhlah pun posisinya terletak di perbatasan kawasan haram. Jelaslah bahwa jika pada hari itu tidak diputuskan, maka esok hari kafilah itu akan memasuki kawasan haram. Setelah mempertimbangkan semua itu, keenam sahabat ini memutuskan untuk menyerang atau menawan kafilah tersebut atau membunuh. Akhirnya, pasukan Muslim menyeru nama Allah lalu menyerang mereka yang mengakibatkan terbunuhnya seorang dari kalangan kufar yang bernama Amr bin al-Hadrami dan 2 orang lainnya ditawan. Namun yang keempat melarikan diri dan pasukan Muslim tidak berhasil menangkapnya. Dengan demikian, usulan tersebut menyerang Dengan demikian, usulan untuk menyerang dan menawan itu telah berhasil. Setelah itu pasukan Muslim menguasai harta kafilah karena 1 orang berhasil kabur, sehingga kabar pertempuran itu akan segera menyebar di Makkah. Maka Abdullah bin Jahash dan kawan-kawannya segera membawa tawanan dan harta rampasan itu dan kembali ke Madinah. Dalam hal ini, Margolius Sahib menulis, sebenarnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sengaja mengutus pasukan tersebut pada bulan haram, karena pada bulan tersebut bangsa Quraisy tentunya sedang lengah, sehingga pasukan Muslim akan mendapatkan kemudahan dan kesempatan baik untuk merampas kafilah itu. Namun setiap orang bijak dapat memahami bahwa jumlah kafilah yang sedikit seperti itu tidaklah mungkin diutus ke tempat yang jauh untuk merampas kafilah, terlebih jika markas musuh dekat jaraknya. Terbukti juga dari sejarah bahwa grup tersebut diutus semata-mata untuk tujuan mencari informasi. Ketika Rasulullah mengetahui pasukan Muslim menyerang kafilah, beliau sangat murka. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan bahwa ketika pasukan Muslim ini menghadap kepada Rasulullah dan beliau mengetahui seluruh kejadian, beliau sangat marah lalu bersabda, "Saya tidak mengizinkan kalian untuk berperang di bulan suci," dan Rasulullah menolak untuk menerima harta rampasan. Atas hal itu, Abdullah dan kawan-kawannya merasa sangat menyesal dan beranggapan saat ini kita telah binasa disebabkan oleh marahnya Tuhan dan Rasul-Nya. Para sahabat lain pun sangat marah kepada mereka dan mengatakan, kalian telah melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Kalian telah bertempur di kota haram, padahal dalam misi tersebut kalian sama sekali tidak diperintahkan untuk berperang. Di sisi lain, kaum Quraisy pun meributkan umat Muslim telah melanggar kesucian bulan haram. Disebabkan yang terbunuh ialah Amr bin al-Hadrami, seorang tokoh Quraisy dan juga sekutu Utbah bin Rabi'ah yang merupakan pemuka Makkah, maka hal itu telah membakar gejolak api amarah bangsa Quraisy sehingga mereka melakukan persiapan yang lebih lagi untuk melancarkan serangan ke Madinah. Walhasil, persiapan dan gejolak permusuhan inilah yang menjadi faktor terbesar meletusnya Perang Badar. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kehebohan luar biasa di antara kaum kufar dan muslim. Pada akhirnya, turunlah ayat Al-Quran berikut yang memberikan ketenteraman kepada umat muslim. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Orang-orang bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, hai orang-orang musyrikin, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, sebagaimana yang kalian lakukan terhadap umat muslim Makkah, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah pada bulan haram itu di negeri itu lebih buruk daripada membunuh. Wahai orang-orang muslim, mereka tidak henti-hentinya memusuhi kalian dan memerangi kamu di berbagai waktu dan tempat. Mereka akan terus melakukan hal itu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup.
Sebagaimana terbukti dari sejarah bahwa para pemuka Quraisy pun melancarkan propaganda berdarah, seruan menyerang terhadap umat muslim pada bulan haram juga. Mereka melancarkan pada bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Bahkan pada bulan-bulan haram mereka semakin gencar melakukan rencana-rencana jahat mereka dengan memanfaatkan perkumpulan dan perjalanan yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut. Lebih jauh lagi, dengan tidak ada rasa malu sama sekali demi melampiaskan kepuasan palsu di hati mereka, mereka merubah-rubah bulan-bulan haram itu dan menyebutnya dengan nas'i. Ketika dalam periode Sulh Hudaybiyah, meskipun sudah dibuat perjanjian yang jelas, tapi kaum kufar Mekah dan sekutunya menyerang kabilah sekutu umat muslim di kawasan terlarang. Dan kemudian ketika pasukan muslim berangkat untuk membantu kabilah sekutunya itu, kaum kufar Quraisy pun menghalangi mereka dengan menghunuskan senjata di kawasan yang terlarang. Umat muslim secara alami menemukan ketentraman dengan jawaban yang diturunkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan itu mendinginkan kufar Quraisy juga. Dalam masa itu ada 2 orang utusan Quraisy yang datang di Madinah untuk membebaskan 2 kawannya yang ditawan pihak muslim dari suatu kafilah. Namun karena Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah, yang mana mereka kehilangan unta pada peristiwa sebelumnya, masih belum kembali, Hadrat Rasulullah sangat khawatir berkenaan dengan kedua sahabat tersebut, yakni jika mereka berada di tangan kaum musyrik, maka mereka tidak akan selamat. Karena alasan ini Rasulullah menolak untuk memulangkan 2 tawanan kufar itu. Ketika utusan kaum kufar datang untuk menjemput kawannya itu, beliau bersabda, "Jika kedua orang sahabat saya itu kembali ke Madinah dengan selamat, maka akan saya lepaskan kawan kalian ini." Ketika kedua sahabat itu kembali, beliau melepaskan kedua tawanan itu dengan mengambil jaminan. Namun salah seorang di antara kedua tawanan itu sangat terkesan dengan akhlak mulia Rasulullah dan kebenaran ajaran Islam, sehingga meskipun telah dibebaskan, ia tidak mau kembali, lalu baiat kepada Rasulullah. Pada akhirnya beliau syahid pada peristiwa Bir Ma'unah. Namanya adalah Hakam bin Kaisan. Pedang Hadrat Abdullah bin Jahash patah pada hari perang Uhud. Rasulullah menganugerahkan beliau dengan Arjun, sebuah dahan kurma, dan itu menjadi seperti pedang di tangan beliau. Sejak hari itu beliau dikenal sebagai Arjun. Abu Naim mengatakan bahwa Hadrat Abdullah bin Jahash adalah orang yang bersumpah atas nama Tuhannya dan menempatkan cinta Allah di dalam hatinya dan merupakan orang pertama yang menegakkan bendera Islam. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bahwa 2 laki-laki dari Bani Amir dan Bani Asad datang kepadaku untuk mengungkapkan rasa bangga mereka. Orang Bani Amir memegang tangan orang Bani Asad. Asadi mengatakan, "Lepaskan tanganku." Sementara Amri mengatakan, "Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak akan melepaskanmu." Jadi Imam Syafi'i berkata, "Aku berkata kepadanya, wahai saudara Bani Amir, lepaskan dia," dan berkata kepada Asadi bahwa kamu memiliki 6 keistimewaan yang mana tidak ditemukan dimanapun di seluruh Arab. Nomor 1, Rasulullah memiliki keinginan untuk menikahi salah satu wanita dari antara kalian, dan Allah Ta'ala mewujudkannya. Yang menjadi perantara antara keduanya adalah Hadrat Jibril, dan wanita itu adalah Hadrat Zainab binti Jahash, dan dia adalah kebanggaan bagi bangsamu. Nomor 2 adalah ada seseorang dari antara kalian yang merupakan calon penghuni surga. Namun meskipun demikian, ia tetap berjalan dengan penuh kerendahan hati di muka bumi, dan orang itu adalah Hadrat Ukasyah bin Mahsan. Dan ini merupakan kebanggaan bagi bangsamu. Nomor 3, dan pemegang bendera pertama dalam Islam adalah bendera diberikan kepada salah seorang dari antara Anda, yakni Hadrat Abdullah bin Jahash, dan ini merupakan kebanggaan bagi bangsa Anda. Nomor 4, harta ghanimah pertama yang dibagikan dalam Islam adalah yang diperoleh oleh Abdullah bin Jahash. Nomor 5, orang pertama yang baiat pada kesempatan baiat Ridwan adalah dari antara Anda. Ia hadir ke hadapan Rasulullah dan memohon, "Wahai Rasulullah, mohon Tuan berkenan mengedepankan tangan Tuan, agar saya dapat baiat di tangan Tuan." Rasulullah bersabda, "Anda akan baiat atas hal apa?" Ia menjawab, "Apa yang ada dalam hati Tuan." Rasulullah bertanya, "Apa yang ada di dalam hati saya?" Ia menjawab, "Kemenangan atau syahid." Oleh karena itu, setelah Abu Sinan baiat kepada Rasulullah SAW, orang-orang datang dan mengatakan bahwa kami juga baiat seperti baiatnya Hadrat Abu Sinan, dan ini merupakan kebanggaan bagi bangsa Anda. Nomor 6, pada hari Perang Badar, 7 muhajirin berasal dari bangsa Anda, dan ini merupakan kebanggaan bagi bangsa Anda.
Lalu terdapat satu riwayat, ketika Hadrat Abdullah bin Jahash syahid pada hari Uhud, Hadrat Zainab binti Khuzaimah adalah istri beliau. Pasca syahidnya beliau, Rasulullah menikahi Hadrat Zainab binti Khuzaimah. Beliau tinggal bersama Rasulullah selama 8 bulan dan juga dikatakan bahwa beliau tinggal selama 2 atau 3 bulan dan meninggal pada akhir bulan Rabiul Akhir. Rasulullah SAW mensalatkan dan menguburkan jenazah beliau di Jannatul Baqi. Selebihnya seperti yang telah saya katakan sudah pernah disampaikan. Selanjutnya adalah Hadrat Salih Syukran. Sebagian berpendapat bahwa Hadrat Syukran dan Hadrat Ummu Aiman diwarisi oleh Nabi SAW dari ayah beliau. Setelah Perang Badar, Rasulullah memerdekakan mereka. Sebelumnya adalah budak. Pasca kewafatan Rasulullah, Hadrat Saleh Syukran termasuk di antara mereka yang memiliki kemuliaan untuk memandikan jenazah Rasulullah, dan selain beliau ada 8 ahli bait juga. Terdapat riwayat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal yang menyebutkan bahwa Hadrat Salih meraih keistimewaan lain, seperti yang telah disebutkan tentang memandikan, bahwa ketika jenazah Rasulullah sedang dimandikan, di antara para sahabat yang menuangkan air saat itu adalah Hadrat Saleh Syukran dan Hadrat Usama bin Zaid. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan, ketika orang-orang berkumpul untuk memandikan jenazah Rasulullah, hanya keluarga Rasulullah yang ada di rumah sakit saat itu. Mereka adalah paman beliau, Hadrat Abbas, Hadrat Ali, Hadrat Fazl bin Abbas, Hadrat Kusam bin Abbas, Hadrat Usama bin Zaid, dan Hadrat Saleh Syukran, bekas budak yang dibebaskan oleh beliau. Pada saat yang sama, Hadrat Aus bin Khuli Ansari dari Banu Auf bin Khazraj yang ikut serta dalam Perang Badar memanggil Hadrat Ali dan berkata sambil berdiri di depan pintu rumah, "Wahai Ali, demi Allah, aku bersumpah kepadamu, berikanlah kami juga kesempatan untuk mengurusi Rasulullah SAW." Hadrat Ali bersabda kepadanya, "Masuklah." Lalu beliau masuk dan hadir pada kesempatan memandikan jenazah Rasulullah, namun beliau tidak ikut serta memandikan. Perawi menuturkan bahwa Hadrat Ali menyandarkan Rasulullah di dadanya dan beliau dalam kondisi berpakaian, dan Hadrat Abbas, Hadrat Fadl, serta Hadrat Kusam bersama dengan Hadrat Ali membalikkan sisi tubuh beberkat Hadrat Rasulullah SAW. Hadrat Usama dan Hadrat Salih Syukran menuangkan air dan Hadrat Ali mulai memandikan. Allamah Balazuri meriwayatkan bahwa Hadrat Umar mengutus putra Hadrat Syukran, yakni Abdurrahman bin Syukran, kepada Hadrat Abu Musa Asy'ari dan menulis bahwa, "Aku mengutus kepada engkau seorang yang saleh, yaitu Abdurrahman bin Saleh Syukran. Ayahnya merupakan budak yang telah dimerdekakan Rasulullah. Perlakukanlah ia dengan mempertimbangkan kedudukan ayahandanya di sisi Rasulullah." Terdapat sebuah riwayat di mana Allamah Bawi menuturkan, Hadrat Syukran tinggal di Madinah dan beliau juga memiliki sebuah rumah di Basrah. Beliau wafat di masa kekhalifahan Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Anggota keluarganya yang terakhir wafat di Madinah pada masa pemerintahan Harun al-Rashid. Demikian juga seorang anggota keluarga beliau juga tinggal di Basrah. Mus'ab menuturkan bahwa, "Saya tidak tahu apakah keturunannya berlanjut ataukah tidak." Hadrat Salih Syukran meriwayatkan, "Saya melihat Rasulullah menunggangi keledai menuju Khaybar. Beliau melaksanakan salat dengan isyarat, yakni beliau melaksanakan salat sambil duduk di atas hewan tunggangan. Ini pun menjawab permasalahan yang kadang muncul, yakni apakah seseorang boleh melaksanakan salat sambil berkendara atau tidak. Hadrat Malik bin Dukhsham juga merupakan seorang sahabat yang riwayatnya masih tersisa sebagian. Tertulis mengenai beliau bahwa nama Hadrat Malik bin Dukhsham adalah Malik bin Dukhayshan dan juga dikenal sebagai Malik bin Dukhsham. Nama ayahanda beliau adalah Dukhsham bin Mardakhah, sedangkan nama beliau juga dikenal sebagai Dukhshum bin Malik bin Dukhshum bin Mardakhah. Ibunda beliau bernama
Umairah binti Sa'ad. Hadrat Malik menikah dengan Jamilah binti Ubay bin Salul yang merupakan saudara perempuan dari pemimpin orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada saat menjadikan Suhail bin Amr sebagai tawanan, Hadrat Malik melentunkan syair berikut, Asartu Suhailan, fala abtaghi, asiran bihi min jami'il umam, wa khindafu ta'alamu, annal fataha Suhailun, idha yazlam. Darabtu bidhi syafri, hattan sana, wa akrahtu nafsi ala dhil alam. Yani aku telah menjadikan Suhail sebagai tawanan dan sebagai gantinya aku tidak ingin menjadikan seorang pun dari segenap kaum sebagai tawanan. Banu Khandaf mengetahui bahwa Suhail adalah seorang pemberani dari sukunya ketika ia dizalimi. Aku menebas sang pembawa bendera hingga ia tersungkur dan aku memaksakan diri untuk berperang dengan Suhail bin Amr pada malam ketika bibirku terluka. Berkenaan dengan para tawanan pada perang Badar, terdapat sebuah riwayat dalam Asadul Ghabah bahwa Abu Salih meriwayatkan dari Hadrat Ibnu Abbas bahwa Abu Yasir, Malik bin Dukhsham, Aufi dan Tariq bin Ubaid Ansari datang ke hadapan Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah bersabda, barang siapa yang membunuh seseorang dalam perang ini akan mendapatkan sekian, dan barang siapa yang menawan seseorang, ia akan mendapatkan sekian. Dan kami berhasil membunuh 70 orang dan menawan 70 orang. Atas hal itu, Hadrat Sa'ad bin Mu'az mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami pun bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Namun kami tidak bisa melakukannya semata-mata karena kami melindungi orang-orang Islam dari arah belakang. Harta rampasan perang sedikit, sedangkan orang-orang berjumlah banyak. Jika Anda memberikan sebanyak itu kepada orang-orang sebagaimana yang Anda janjikan, maka sebagian orang tidak akan mendapatkan bagiannya." Alhasil, mereka terus berbicara sehingga tak lama kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut ini, "Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul." Yakni, wahai Rasul, mereka bertanya kepada engkau berkenaan dengan harta ghanimah perang, katakanlah kepada mereka bahwa harta ghanimah adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Pada hari perang Uhud, Hadrat Malik bin Dukhsham melewati Hadrat Kharijah bin Zaid. Hadrat Kharijah terduduk kelelahan. Beliau mendapatkan sekitar 13 luka fatal. Hadrat Malik berkata kepadanya, "Tidakkah Anda tahu bahwa Hadrat Muhammad Rasulullah SAW telah syahid?" Hadrat Kharijah berkata, "Jika beliau disyahidkan, maka sungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Rasulullah telah menyampaikan pesan, "Faqatilu an dinik." Oleh karena itu, kamu juga berperanglah untuk agamamu. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan mengenai peristiwa tersebut sebagai berikut, bahwa ketika isu syahidnya Rasulullah tersebar, Hadrat Malik bin Dukhsham melewati Hadrat Kharijah bin Zaid. Ketika itu beliau sedang terduduk dan pada dada beliau terdapat 13 luka fatal. Hadrat Malik berkata kepada beliau, "Apakah kamu tahu bahwa Rasulullah telah disyahidkan?" Hadrat Kharijah menjawab, "Jika Muhammad Rasulullah SAW telah syahid, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan dia tidak akan pernah mati. Sesungguhnya beliau SAW telah menyampaikan pesan Islam. Untuk itu berperanglah kamu demi agamamu." Perawi menuturkan bahwa kemudian Hadrat Malik melewati Hadrat Sa'ad bin Rabi dan beliau mendapatkan 12 luka fatal. Hadrat Malik mengatakan kepada Hadrat Sa'ad, "Apakah kamu tahu bahwa Hadrat Rasulullah telah syahid?" Hadrat Sa'ad menjawab bahwa, "Aku bersaksi bahwa Rasulullah telah menyampaikan pesan Rabb-Nya. Oleh karena itu, berperanglah demi agamamu, karena Allah Maha Hidup, dia tidak akan pernah mati." Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa sebagian besar orang menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Hadrat Malik bin Dukhsham berada di tempat perlindungan orang-orang munafik. Atas hal itu, Rasulullah bersabda, "Tidakkah dia melaksanakan salat?" Kalian mengatakan bahwa dia munafik. Tidakkah dia melaksanakan salat? Orang-orang mengatakan, "Betul Rasulullah." Atau mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dia memang melaksanakan salat, namun itu adalah salat yang tidak ada kebaikan di dalamnya." Atas hal itu Rasulullah bersabda hingga 2 kali, "Aku telah dilarang untuk membunuh orang yang melaksanakan salat."
Ini adalah sebuah pelajaran bagi orang-orang Islam di masa sekarang. Menurut suatu riwayat, Rasulullah mengutus Hadrat Hashim bin Adi yang merupakan saudara Hadrat Ma'an bin Adi bersama dengan Hadrat Malik bin Dusham untuk menghancurkan Masjid Dirar. Diriwayatkan berkenaan dengan Hadrat Malik bahwa keturunan beliau tidak berlanjut. Kemudian sedikit riwayat berkenaan dengan Hadrat Ukasyah bin Mihsan. Nama beliau adalah Ukasyah. Mihsan bin Hursan adalah nama ayah beliau. Abu Mihsan adalah kunyah beliau. Beliau syahid pada 12 Hijriah di masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i memberikan pujian kepada Ukasyah dengan kata-kata berikut. Ada seseorang yang merupakan ahli surga, namun tetap berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati. Dan dia adalah Ukasyah bin Mihsan. Pada 2 Hijriah, tidak lama setelah Perang Badar, Rasulullah mengirim Hadrat Abdullah bin Jahash untuk sebuah ekspedisi. Hadrat Ukasyah bin Mihsan juga ikut serta dalam ekspedisi tersebut. Dikisahkan dalam Sirat Halbiyah bahwa pada saat Perang Uhud, Hadrat Rasulullah terus menembakkan anak panah dengan busurnya yang dinamai ketum. Karena tidak mengeluarkan suara saat menembak. Akhirnya, karena terus-menerus memanah, sebagian dari busur ini patah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa hingga salah satu ujung busur Rasulullah tempat tali diikatkan, patah. Singkatnya, busur tersebut patah karena terus-menerus digunakan untuk memanah. Di tangan beliau tersisa tali busur sepanjang 1 jengkal. Hadrat Ukasyah bin Mihsan mengambil tali itu dari Rasulullah untuk mengikat busur, namun tali itu pendek dan beliau berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tali ini pendek." Rasulullah bersabda, "Tariklah tali itu, maka akan cukup." Hadrat Ukasyah menuturkan, "Demi zat yang telah mengutus Hadrat Rasulullah dengan kebenaran, ketika saya menarik tali tersebut, tali itu menjadi begitu panjang sehingga saya mengikatnya 2 atau 3 kali di kepala busur dan saya mengikatkannya dengan mudah." Terdapat sebuah riwayat di mana pada 6 Hijriah, Uyainah bin Hisan bersama para penunggang kuda suku Ghatfan menyerang unta-unta penghasil susu milik Rasulullah SAW di Ghabah. Unta Rasulullah biasa merumput di sana. Tempat ini merupakan padang rumput. Seorang pria dan seorang wanita dari Bani Ghaffar juga tinggal di Ghabah. Mereka membunuh pria tersebut. Para musuh menyerangnya dan membawa wanita tersebut bersama dengan unta-unta. Yang pertama kali mendengar kabar mengenai peristiwa ini adalah Hadrat Salama bin Aqwa. Pada pagi hari beliau pergi ke Ghabah. Beliau bersama dengan budak Hadrat Talha bin Ubaidullah dan bersamanya ada seekor kuda. Ketika beliau naik ke Thaniyatul Wida, beliau melihat beberapa kuda para penyerang. Lalu beliau naik ke salah satu sisi gunung Salah dan memanggil orang-orangnya untuk meminta bantuan. Kemudian beliau melesat cepat layaknya binatang pemburu untuk mengejar komplotan para penyerang hingga berhasil menyusul mereka dan mulai menghujani mereka dengan anak panah. Setiap kali para penunggang kuda berbalik ke arahnya, Hadrat Salama berbalik dan melarikan diri. Dan setiap kali beliau mendapat kesempatan, beliau menghujani mereka dengan anak panah. Ketika berita mengenai peristiwa ini sampai kepada Rasulullah, maka beliau membuat pengumuman di Madinah bahwa sedang ada bahaya. Pasukan berkuda datang kepada Rasulullah. Di antara pasukan berkuda itu terdapat Hadrat Ukasyah bin Mihsan dan para sahabat lain. Dalam pertempuran ini, Hadrat Ukasyah bin Mihsan berhasil mengejar Ubar beserta putranya, Amr bin Ubar. Keduanya mengendarai satu unta. Hadrat Ukasyah menusuk mereka dengan satu tombak dan membunuh mereka berdua dan membawa kembali beberapa unta curian. Selanjutnya adalah riwayat Hadrat Kharijah bin Zaid. Kunyah beliau adalah Abu Zaid. Terdapat dalam sebuah riwayat bahwa Hadrat Muaz bin Jabal, Hadrat Sa'ad bin Muaz, dan Hadrat Kharijah bin Zaid bertanya kepada beberapa ulama Yahudi mengenai beberapa perkara yang terdapat di dalam Taurat, yang mana para ulama tersebut menolak untuk menjawabnya dan menyembunyikan kebenaran. Atas peristiwa tersebut, Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahum
yal'anahumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa tanda-tanda yang jelas dan petunjuk yang sempurna setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. अल्लाह लानत करता है और उस पर सब लानत करने वाले भी लानत करते हैं. Selanjutnya adalah riwayat Hadrat Ziyad bin Labid. इनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला Julukan beliau adalah Abu Abdullah. Beliau berasal dari Bani Bayadah bin Amir yang merupakan cabang dari suku Khazraj dari kalangan Ansar. Keturunan beliau tinggal di Madinah dan Baghdad. Tertulis mengenai beliau, Dihaq bin Nu'man meriwayatkan bahwa Masruq bin Wail datang kepada Rasulullah di Madinah melalui lembah Aqiq. Ada banyak lembah, tambang, dan tempat-tempat lainnya di Arab yang bernama Aqiq. Yang paling terkenal adalah lembah Aqiq yang melintas tepat di sebelah barat Madinah. Singkatnya, pada masa Rasulullah, jalan dari Madinah menuju Mekah biasa melewati lembah Aqiq ini dan sampai di Dzulhulaifah. Pada masa sekarang pun jalur ini yang digunakan. Penulis menulis, kemudian beliau masuk Islam dan berpegang teguh pada Islam. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin Anda mengirim seseorang kepada kaum saya untuk menyeru mereka pada Islam." Oleh karena itu, Hadrat Rasulullah mengutus Hadrat Ziyad bin Labid Ansari kepada mereka. Hadrat Ziyad wafat pada awal pemerintahan Hadrat Muawiyah pada tahun 41 Hijriah. Tabrani menuturkan bahwa Hadrat Ziyad tinggal di Kufah. Muslim serta Ibnu Hubban menuturkan bahwa beliau tinggal di Syam. Ibnu Hubban menuturkan bahwa beliau adalah termasuk di antara kalangan para fuqaha dan sahabat. Hadrat Ziyad bin Labid meriwayatkan bahwa Rasulullah menyebutkan mengenai sesuatu dan bersabda bahwa itu akan terjadi ketika ilmu akan naik atau hilang. Saya bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ilmu akan hilang? Sedangkan kami membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada anak-anak kami. Dan anak-anak kami akan mengajarkannya kepada anak-anak mereka sampai hari kiamat. Ketika Al-Quran terus berlangsung, lalu bagaimana ilmu akan hilang?" Atas hal itu, Rasulullah bersabda, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Ziyad. Aku menganggap engkau sebagai salah seorang yang paling bijaksana di Madinah. Bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani membaca Taurat dan Injil, namun mereka tidak mengamalkannya? Ilmu akan naik ketika orang-orang Islam memang membaca Al-Quran, namun tidak mengamalkannya. Dan kondisi inilah yang sedang kita saksikan di masa sekarang." Kemudian Yazid bin Abdullah bin Qusaid meriwayatkan bahwa Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengirim Hadrat Ikrimah bin Abu Jahal bersama dengan 500 orang Islam untuk membantu Hadrat Ziyad bin Labid dan Hadrat Muhajir bin Umayyah bin Abi Umayyah. Beliau sampai kepada Lashkar ketika mereka telah menaklukkan Najir yang terletak di Yaman. Kemudian Hadrat Ziyad bin Labid memberikan kepada mereka bagian dari harta ghanimah. Kafilah tersebut tiba setelah kemenangan diraih. Imam Syafi'i mengatakan, Hadrat Ziyad menulis surat mengenai perkara ini kepada Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadrat Abu Bakar menulis surat jawaban kepada beliau bahwa yang berhak atas harta ghanimah hanyalah orang yang telah ikut serta dalam peperangan. Menurut beliau, Ikrimah tidak mendapatkan bagian karena tidak ikut serta dalam perang tersebut. Hadrat Ziyad membicarakan hal ini dengan kawan-kawannya, lalu mereka dengan senang hati memberikan kepada Hadrat Ikrimah dan laskarnya bagian dari harta ghanimah tersebut. Kemudian riwayat mengenai Hadrat Khalid bin Bukair. Ayahanda beliau bernama Bukair bin Abu Ya'lil. Beliau berasal dari kabilah Bani Sa'ad yang merupakan sekutu dari Bani Addi. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa kami tidak mengetahui jika ada 4 bersaudara lain selain Ayaz dan saudara-saudaranya yaitu Aqil, Khalid dan Amir yang mana mereka ikut serta dalam perang Badar. Keempat bersaudara itu hijrah ke Madinah bersama-sama dan tinggal di Madinah di tempat Rifa'ah bin Abdul Munzir. Ibnu Ishaq menyebutkan, setelah perang Uhud, beberapa orang dari kabilah Azal dan Qarah datang ke hadapan Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kami kagum dengan agama Islam. Mohon kirimkanlah beberapa dari antara para pesahabat huzur untuk pergi bersama kami, untuk mengajarkan agama dan Al-Quran kepada kaum kami."
Rasulullah lalu mengirim 6 sahabat beliau yang diantaranya juga adalah Hadrat Khalid bin Abi Bukair di bawah kepemimpinan Hadrat Mursyid bin Abi Mursyid. Orang-orang itu kemudian menipu dan mensyahidkan mereka, yaitu para sahabat yang pergi untuk mengajarkan mereka agama. Lalu tentang Hadrat Ammar bin Yasir, beliau mendapatkan julukan Abu Yaqzan. Hadrat Muslih Ma'ud menulis tentang beliau dengan mengambil dari buku-buku rujukan sejarah. Suatu saat, Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati seorang hamba sahaya bernama Ammar yang saat itu tengah menangis terisak-isak dan menyeka matanya. Rasulullah bertanya, apa yang terjadi? Ammar menjawab, wahai Rasulullah, sangat buruk. Mereka terus memukuli saya, yakni musuh terus memukuli dan menyakiti saya. Mereka tidak berhenti selama belum keluar suatu kata dari mulut saya yang menentang Anda dan mendukung berhala mereka. Rasulullah bertanya, tetapi apa yang saat itu dirasa di dalam hatimu? Ammar menjawab, saya merasa di dalam hati hanyalah ada iman yang tidak tergoyahkan. Mungkin saya telah mengatakan hal yang bertentangan dengan Anda, tetapi hati saya teguh dalam keimanan. Rasulullah bersabda, jika hati tetap teguh dalam keimanan, maka Allah Ta'ala akan memaafkan kelemahanmu. Terdapat selisih pendapat berkenaan dengan hijrahnya Hadrat Ammar bin Yasir ke Habsyah. Sebagian berpendapat bahwa beliau ikut serta di hijrah Habsyah yang kedua. Dalam menerangkan tentang pemberontakan di masa kekhalifahan Hadrat Utsman, Hadrat Khalifatul Masih Tsani menjelaskan, ketika pemberontakan telah melampaui batas dan para sahabat pun sudah menerima surat yang di dalamnya berisi keluhan para gubernur, para sahabat lalu bertanya kepada Hadrat Utsman, apakah Anda tidak mengetahui apa yang terjadi di luar? Beliau bersabda, dari laporan yang saya terima, keadaan baik dan damailah yang tampak. Para sahabat menjawab, kami justru menerima surat-surat yang berisi tentang hal-hal yang berbeda. Ini hendaknya ditelusuri. Hadrat Utsman lalu meminta pendapat dari para sahabat tentang bagaimana cara menyelidikinya. Sesuai usulan para sahabat, Usama bin Zaid dikirim ke Basra, Muhammad bin Musallam dikirim ke Kufah, Abdullah bin Umar dikirim ke Syam, Ammar bin Yasir dikirim ke Mesir. Mereka akan meneliti keadaan di sana dan akan melaporkannya. Apakah benar bahwa para pemimpin itu berbuat zalim kepada penduduknya, bersikap melampaui batas dan menghabisi hak-hak orang lain? Selain keempat sahabat itu, ada juga beberapa sahabat lainnya yang dikirim ke berbagai negeri untuk menyampaikan keadaan di sana. Mereka pergi ke sana dan setelah meneliti, mereka kembali dengan membawa laporan bahwa keadaan semua tempat adalah damai dan kaum muslim tengah menjalani kehidupan secara bebas. Tidak ada hak-hak mereka yang terambil dan para pemimpin bekerja dengan benar dan adil. Meski demikian, Ammar bin Yasir belum datang dan tidak ada kabar yang diterima darinya. Berita yang datang darinya sangatlah telat hingga penduduk Madinah beranggapan bahwa beliau telah terbunuh. Hal yang sebenarnya adalah bahwa karena kesederhanaan dan sikap awamnya akan politik, ia lantas terperangkap di antara para pemberontak yang adalah para murid Abdullah bin Saba. Karena Abdullah bin Saba ada di Mesir dan ia mengetahui bahwa jika kelompok yang dikirim khalifah untuk meneliti ini seluruhnya melaporkan sama, yaitu adanya kedamaian di negeri mereka, maka semua orang akan melawannya. Keputusan untuk mengirim kafilah ini adalah secara tiba-tiba sehingga wilayah yang dituju pun tidak bisa mempersiapkan apapun. Namun adalah mudah baginya untuk mengatur apa yang ada di Mesir. Ketika Ammar bin Yasir tiba di Mesir, ia langsung menyambutnya dan mulai menerangkan berbagai keburukan dan kezaliman pemimpin Mesir, Amr bin As. Ammar bin Yasir tidak sanggup menjaga dirinya dari penuh ucapannya yang menyihir. Ia sedemikian rupa menyampaikannya sehingga seolah beliau menjadi tersihir. Ia adalah seorang yang bermulut besar. Ammar bin Yasir alih-alih melakukan penelitian umum dan secara sendiri dan langsung mendatangi pemimpin Mesir, beliau justru pergi mendatangi golongan yang melakukan kerusakan itu, mendekatinya dan mulai menyampaikan protes bersama mereka. Seandainya di antara para sahabat ada yang terbukti terperangkap dalam cengkeraman golongan penentang, ia hanyalah Ammar bin Yasir. Selain beliau, tidak ada sahabat senior lain yang jatuh dalam tindakan ini. Jika ada, maka riwayat-riwayat lainnya pun menolaknya.
masuknya Ammar bin Yasir ke dalam tipuan mereka adalah karena sebab tertentu. Beliau, na'udzubillah, bukanlah seorang yang munafik. Alasannya adalah ketika beliau tiba di Mesir, beliau langsung bertemu dengan sekelompok orang yang tampaknya dapat dipercaya dan sangat fasih, di mana mereka lantas mulai mengadu tentang keadaan pemimpin Mesir. Secara kebetulan, pemimpin Mesir pun adalah seseorang yang dahulu pernah menjadi penentang Rasulullah SAW yang keras. Di mana di peristiwa Fatah Mekah, Rasulullah bahkan memerintahkan untuk membunuhnya sekalipun ia berada di sekitar Ka'bah. Meskipun selanjutnya Rasulullah pun telah memaafkannya. Meski demikian, sikap penentangan kerasnya dahulu masih membekas di hati beberapa sahabat termasuk Ammar. Alhasil, mendengar kembali hal-hal yang menentang orang itu menjadikan Hadrat Ammar sangat cepat terpengaruh dan ia lantas menerima tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Amr bin As. Dengan memanfaatkan perasaan lahiriah ini, para sahabai, yakni pengikut Abdullah bin Sabah, mulai secara khusus menyebarkan hal ini untuk menentangnya. Ammar bin Yasir pun ikut dengannya. Meski demikian, tertera juga bahwa di Perang Siffin, Hadrat Ammar bin Yasir menyeru kepada segenap orang, manakah orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala dan tidak berharap kembali kepada harta dan anak keturunan mereka? Kemudian datanglah segolongan jemaat ke hadapan beliau. Hadrat Ammar menerangkan kepada mereka, wahai manusia, marilah kita menuju golongan yang menuntut balas atas terbunuhnya Hadrat Utsman bin Affan dan menganggap bahwa Hadrat Utsman telah terbunuh dan teraniaya. Demi Allah, mereka tidaklah menuntut balas akan terbunuhnya Hadrat Utsman, tetapi mereka adalah orang-orang yang telah merasakan kenikmatan duniawi. Di sini Hadrat Ammar telah menyadari bahwa betapa besar fitnah yang telah dibuat oleh penyebar fitnah. Lalu berkata, kini orang-orang ini menaruh kecintaan kepada dunia dan berada di belakang dunia. Beliau telah menyadari bahwa jika kebenaran ada pada mereka, maka kebenaran itu akan menjadi penghalang antara mereka dan urusan duniawi mereka. Dan orang-orang tidak akan mendapatkan keistimewaan dalam Islam jika orang-orang seperti ini dijadikan pemimpin dan berhak dipatuhi. Orang-orang itu tidaklah memiliki keistimewaan untuk dijadikan pemimpin dan hanyalah para penyebar fitnah. Orang-orang ini menipu para pengikutnya dengan mengatakan bahwa imam mereka telah dianiaya dan dibunuh, supaya mereka kelak dapat menjadi raja yang menindas. Ini adalah suatu tipu muslihat yang dengannya mereka sampai pada tingkat ini, yaitu seperti yang sedang kalian lihat. Jika orang-orang ini tidak meminta qisas atas kewafatan Hadrat Utsman, maka tidak ada sedikit pun orang yang akan mengikuti mereka. Kemudian beliau berkata, wahai Allah, jika engkau menolong kami, sebagaimana engkau telah berkali-kali menolong. Namun seandainya engkau akan menurunkan keberhasilan dalam tujuan mereka, maka disebabkan mereka telah mengada-adakan hal-hal baru di tengah hamba-hamba engkau, jatuhkanlah azab yang pedih atas mereka. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr dan lainnya bahwa di Perang Siffin terjadi pertempuran sangat sengit dan hampir saja kedua pasukan menjadi sirna. Muawiyah berkata, ini adalah hari di mana bangsa Arab akan sirna, kecuali mereka yang mendapatkan kelemahan hamba sahaya itu, yakni Ammar bin Yasir. Artinya, Hadrat Ammar harus disyahidkan. Perang sengit terjadi selama 3 hari 3 malam. Pada hari ketiga, Hadrat Ammar berkata kepada Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas yang di hari itu memegang bendera, orang tua saya berbakti padamu, bawalah saya bersama. Hashim berkata, wahai Ammar, semoga rahmat Allah turun pada engkau. Anda adalah seorang yang mana perang pun menganggap Anda rendah dan hina. Saya membawa bendera ini dengan harapan supaya saya dapat mencapai tujuan saya. Jika saya memperlihatkan kelemahan, maka saya tetap tidak akan aman dari kematian. Hadrat Ammar terus ada bersamanya hingga keduanya menaiki tunggangan. Hadrat Ammar berdiri di tengah pasukan beliau. Zulqala beserta pasukannya telah berdiri di depan menghadapi mereka. Terjadi pertempuran yang sengit di antara keduanya. Kedua pasukan pun hancur. Hadrat Ammar lalu diserang oleh Hawai Saki dan Abu Ghadiyah Muzni, dan keduanya pun mensyahidkan beliau. Ditanyakan kepada Abu Ghadiyah bahwa bagaimana cara mereka telah membunuh beliau. Ia menjawab, tatkala ia bersama laskarnya telah ada di dekat kami, dan kami pun telah ada di dekat mereka. Ia, yakni Hadrat Ammar, lantas berseru, apakah ada yang ingin bertanding? Sikhasik adalah nama sebuah kabilah di Yaman.
ada seorang yang berasal dari sana yang tampil. Keduanya saling beradu pedang, lalu Hadrat Ammar membunuh si Kasik. Kemudian Hadrat Ammar menyeru, "Sekarang siapakah yang ingin bertanding?" Himyar adalah nama sebuah kabilah di Yaman. Ada seorang dari tempat itu yang keluar untuk bertanding. Keduanya saling menyerang dengan pedang. Ammar pun berhasil membunuh Himyari. Namun Himyari pun telah melukainya. Kemudian Hadrat Ammar menyeru, "Siapakah yang ingin bertarung?" Saya pun muncul ke arahnya. Lalu kami saling beradu pedang. Tangan beliau telah melemah. Saya lalu menebas untuk kedua kalinya dengan keras hingga beliau pun jatuh. Kemudian dengan pedang saya kembali menebasnya dengan keras hingga beliau tumbang. Perawi menuturkan, tatkala Hadrat Ammar disyahidkan, Hadrat Ali bersabda, di antara kaum muslim, siapa saja yang tidak menganggap pensyahidan Hadrat Ammar sebagai hal yang luar biasa, dan ia tidak sedih atasnya, maka sungguh mereka bukanlah orang yang mendapat petunjuk. Semoga rahmat Allah Ta'ala turun kepada Ammar di hari ia memeluk Islam, dan semoga Allah merahmati Ammar, karena tatkala saat itu 4 sahabat Rasulullah disebutkan, beliau adalah yang keempat, dan jika saat itu 5 yang disebutkan, maka beliau adalah yang kelima. Beliau adalah di antara para sahabat Rasulullah yang awalin. Di dalam 1 atau 2 kesempatan sekalipun, tidak ada keraguan lagi bahwa bagi Ammar, di banyak kesempatan, surga telah dijanjikan untuknya. Alhasil, selamatlah atas surga yang dijanjikan untuk Ammar. Untuknya pun telah dikatakan bahwa Ammar berdiri di atas kebenaran, dan kebenaran ada bersama Ammar. Kemanapun Ammar pergi, ia akan senantiasa pergi bersama kebenaran, dan pembunuh Ammar berada di dalam api. Sa'id bin Abdurrahman meriwayatkan dari ayahnya, ada seorang yang datang kepada Hadrat Umar bin Khattab dan berkata, "Saya ada dalam keadaan junub dan saya tidak mendapatkan air." Lalu Hadrat Ammar bin Yasir berkata kepada Hadrat Umar bin Khattab, "Apakah Anda tidak ingat bahwa suatu saat kita, yakni saya dan Anda, ada di suatu perjalanan? Anda saat itu tidak salat, sementara saya membersihkan diri dengan tanah seperti yang dilakukan hewan, lalu salat. Yaitu karena tidak ada air, maka beliau melakukan tayamum. Saya lalu menyampaikan hal ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, cukuplah hal seperti ini bagi Anda. Yakni beliau menyentuhkan kedua tangan beliau ke atas tanah, lalu meniupkannya. Lalu membasuhnya ke muka dan kedua tangan beliau. Abu Wail menyebutkan, Hadrat Ammar pernah memberi khutbah kepada kami secara singkat, namun menyeluruh. Tatkala beliau turun dari mimbar, kami menyampaikan kepada beliau, "Wahai Abu Yaqzan, Anda telah menyampaikan secara fasih." Tetapi singkat, mengapa Anda tidak memanjangkannya? Lalu beliau menjawab, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, panjangnya seseorang dalam salat dan ringkasnya ia dalam khutbah adalah tanda kebijaksanaannya. Jadi, panjangkanlah salatmu dan ringkaskanlah khutbahmu. Sesungguhnya, beberapa pemaparan adalah seperti menyihir." Hasan bin Bilal menuturkan, "Saya melihat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma tengah berwudu dan beliau menyisir sendiri janggut, yakni menyisir janggut dengan jari. Dikatakan kepada beliau, atau perawi mengatakan bahwa ia bertanya kepadanya, 'Apakah Anda tengah menyisir sendiri janggut Anda?' Beliau menjawab, 'Mengapa saya tidak harus menyisir sendiri janggut saya, sementara saya telah melihat Rasulullah menyisir sendiri janggut beliau?' Dari Ammar bin Ghalib diriwayatkan bahwa ada seseorang yang pergi ke Ammar bin Yasir untuk membicarakan aib Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau berkata, 'Pergilah, orang terkucil dan terburuk. Apakah kamu hendak menghina istri tercinta Rasulullah SAW?' Jadi, inilah beberapa hal. Adapun yang tertinggal, insya Allah akan disampaikan selanjutnya. Ada satu kabar yang sangat menyedihkan juga. Di Burkina Faso ada beberapa mubayyin baru kita yang telah disyahidkan kemarin lusa. Ini adalah peristiwa yang sangat memilukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka telah disyahidkan dengan cara yang sangat aniaya. Meski ini pun adalah ujian keimanan bagi mereka, yang mana mereka tetap ada dalam keteguhan iman. Mereka tidaklah karena ditembak tanpa sasaran, tetapi mereka dipanggil satu demi satu lalu disyahidkan. Alhasil rincian tentang mereka ada yang telah tiba dan masih belum.
Oleh karena itu, insya Allah rincian tentang mereka akan saya sampaikan di Jumat selanjutnya. Semoga Allah telah mengasihi mereka semua dan meninggikan derajat mereka semua. Teruslah berdoa karena keadaan di sana hingga saat ini, para teroris yang datang, mereka mengancam bahwa mereka akan kembali dan menyerang jika masjid kembali dibuka. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga para Ahmadi di sana dari kejahatan mereka. Maka dari itu, secara rinci insya Allah akan saya sampaikan pada Jumat selanjutnya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.